Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi mata pelajaran fikih kelas 5 bab haji. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang bab haji, ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Silakan anak-anak dibaca, ya, diperhatikan. Ini ada beberapa indikator. Anak-anakku sekalian, apa sih pengertian haji? Nah, pengertian haji itu berasal dari bahasa Arab hajjun yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan syariat Islam. Nah, ini ya, menurut istilah haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun dasar atau dalil ibadah haji ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itulah tadi dasar dan dalil ibadah haji. Ya, selanjutnya ketentuan ibadah haji. Ada hukum-hukum haji yang harus kita ketahui. Satu, yaitu wajib. Ini wajib untuk pertama kali dan yang telah mampu menjalankannya bagi orang-orang yang bernazar. Yang kedua, yaitu sunnah. Apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya bagi anak kecil dan hamba sahaya. Makruh, apabila sudah dilaksanakan, sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Hukum selanjutnya yaitu hukumnya bisa haram. Ini jika pergi haji dengan niat untuk membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekah. Selanjutnya anak-anak, apa saja ketentuan ibadah haji? Nah, ini kita belajar ketentuan ibadah haji. Satu, kita mengetahui waktu haji. Waktu ibadah haji itu sudah ditentukan syariat Islam dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah yang tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selanjutnya syarat haji. Syarat-syaratnya yaitu tentunya beragama Islam,
berakal sehat, balik, dan mampu. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu ketentuan ibadah haji, yaitu rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Di antaranya rukun haji yaitu 1. Ihram. Berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram. Yang kedua, wukuf atau tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Rukun selanjutnya yang harus dipenuhi yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Rukun yang terakhir yaitu tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya, ini harus dilaksanakan secara tertib atau berurutan. Selanjutnya anak-anak, ketentuan ibadah haji yang ketiga yaitu wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun, harus membayar dam atau menyembelih kambing. Wajib haji diantaranya 1. Ihram dari mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah sesudah tanggal 10 Zulhijjah, ya, sesudah tengah malam 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, selanjutnya melempar 3 jumroh. Jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilontar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dan tiap jumroh itu terdiri dari 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari di setiap harinya. Selanjutnya yaitu wajib haji selanjutnya bermalam di Mina pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Selanjutnya wajib haji setelah bermalam di Mina yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Anak-anakku sekalian, masih ada ketentuan ibadah haji yaitu sunnah, mandub, mustahab, dan tatawwu haji. Nah, ini untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah haji, ini perlu menambah amalan-amalan sebagai berikut. 1. Mandi. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki dan sir bagi perempuan. Yaitu jahar itu jelas atau suara dikeraskan, kalau sir itu suara yang dipelankan ya. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemudian membaca zikir saat tawaf.
Selanjutnya, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Kemudian, disunahkan juga ini untuk menambah amalan, yaitu masuk ke Ka'bah, itu menambah kesempurnaan ibadah haji. Dan yang terakhir yaitu tawaf kudum untuk haji ifrad atau qiron. Selanjutnya anak-anak, dilihat dari pelaksanaannya, ini pelaksanaan ibadah haji ada 3 macam. 1. Haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melakukan umroh. Cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang masa wukufnya sudah dekat. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Cara ini yang biasa dilakukan oleh sebagian besar jamaah haji Indonesia, dan cara ini dikenai denda atau dam. Yang ketiga yaitu haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan dalam satu niat. Cara ini juga dikenai denda dan dam. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita sampailah pada hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji diantaranya: 1. Mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga dari Allah. Yang ketiga, saling mengenal dan saling menasihati. Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Yang kelima, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. Yang keenam, menyembelih korban. Demikian tadi anak-anak, pelajaran mata pelajaran fikih bab haji sudah kita pelajari. Semoga anak-anak diberikan kemudahan untuk memahaminya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.